Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, untuk ngobrol bareng, ngobrol bebas saat ini, saya akan membahas atau membagikan pengalaman saya tentang berlangganan IndiHome, ya. Saya berlangganan modelnya namanya WMS, teman-teman ya. Atau kepanjangan dari Wi-Fi Managed Service, yang sebenarnya itu salah satu produk IndiHome ya. Kelebihannya itu tidak ada FUP-nya, teman-teman. Nah, hanya saja kemarin itu saya melakukan pemutusan jaringan, tetapi saya itu masih dapat tagihan terus, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman yang posisinya seperti saya, posisi saya, silahkan teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kita tidak ditagih-tagih terus sama Telkom. Oke teman-teman, mari kita ngobrol bebas bersama channel YouTube Joko Vlog. Oke teman-teman, seperti yang saya ceritakan di awal teman-teman, bahwasanya itu saya ya pada tanggal ini kan tanggal 4 ya, 2 hari yang lalu, 2 Agustus ya, kurang lebihnya 2 Agustus itu saya mencoba mau memasang kembali jaringan IndiHome saya, teman-teman ya. Jadi dulu itu saya memasang paketnya adalah paket WMS ya. Paket WMS ya, paket WMS itu adalah singkatan dari Wi-Fi Managed Service. Nah, kelebihan dari WMS itu teman-teman, kalau teman tahu yang mungkin termasuk cukup menarik yang dia tawarkan ya, itu tanpa FUP teman-teman, atau Fair User Policy ya, dimana hampir semua paket IndiHome itu ada FUP-nya, dimana kecepatan itu akan dikurangi kalau sudah batas tertentu ya teman-teman. Misalkan kalau sudah 1 tera diturunkan 75%, kalau sudah batas 200 tera diturunkan 50%, demikian seterusnya teman-teman ya. Sampai mentok kalau nggak salah dipotong 25% kalau nggak salah ya. Dan itu kan bagi yang senang membuat konten YouTube dengan mengupload ukuran file yang cukup besar, yang suka download itu kadangkala itu habis ya teman-teman kuotanya. Tapi dari pihak Telkom mengatakan itu tidak akan habis sesuai dengan jumlah perangkat yang dihubungkan gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ya saya intinya yang menggunakan WiFi di rumah saya itu kan banyak, apalagi saya memiliki usaha warnet. Nah, itu kan banyak sekali yang download ya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan WMS. Nah, kelemahan dari WMS itu hanya bisa terhubung menggunakan WiFi, teman-teman. Ya, jadi nanti akan dapat 3 paket. Yang pertama itu paket yang namanya paket WiFi yang kita manage 100%. Kemudian yang kedua dapat akses poin dengan nama wifi.id. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan namanya seamless ya teman-teman. Nah, dan itu semuanya unlimited tanpa kuota. Oke, itu cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, yang jadi masalah ternyata saya kira itu kalau kita memasang alat tersebut, kalau ada WiFi ID sama seamless, WiFi ID itu kan sebenarnya WiFi untuk umum, selama dia memiliki user WiFi ID maka bisa terhubung gitu ya. Kalau ada seamless, yang memiliki akun seamless berarti bisa connect. Nah, yang cukup sebenarnya saya juga sudah tahu, itu saya kira itu antara WiFi ID sama seamless itu kuotanya akses download dan upload itu tidak dijadikan satu dengan WMS saya gitu ya. Pada waktu itu WMS saya itu saya beri nama Joko Vlog atau apa saya lupa intinya ya, atau warnet apa gitu, saya intinya lupa. Saya kira itu dipisahkan, ternyata itu dijadikan satu teman-teman. Jadi pada waktu itu saya sewa 20 Mbps kalau nggak salah ya, per bulannya membayar 360-an berapa gitu ya. Yang pertama pada waktu saya masang WMS itu saya dikenai biaya pemasangan. Yang kedua saya harus deposit sekitar 300 berapa saya lupa, pokoknya intinya saya deposit. Yang ketiga
biayanya ya 300 atau berapa, saya agak lupa, 200 atau berapa ya, sebentar saya cek dulu supaya nanti saya tidak salah. Ya sekitar 365.000 teman-teman ya per bulan. Saya kecepatannya saya lupa 20 Mbps atau 30 Mbps ya, saya lupa. Tapi intinya tanpa FUP teman-teman. Nah ternyata dalam kenyataannya setelah dipasang itu kecepatannya tidak tembus sampai berapa ya, sesuai yang dijanjikan gitu ya. Kebanyakan kadang 5 Mbps, kadang 10 Mbps, kadang 15 Mbps. Jadi jarang sekali mentok ke full yang saya sewa. Ya intinya, dan itu sering trouble. Yang sering trouble itu adalah seamless-nya teman-teman ya. Seamless-nya itu sering putus nyambung itu, dan cukup merepotkan karena kadang-kala saya gunakan seamless gitu ya teman-teman. Dan untuk WMS-nya itu jarang saya gunakan. Oke, intinya kemudian di tanggal 29 November teman-teman, saya ingat betul, dan saya itu diselamatkan dengan apa namanya, video TikTok ya teman-teman. Video TikTok itu nanti itu saya jelaskan. Intinya tanggal 29 November tahun 2023 itu saya melakukan pemutusan jaringan. Jadi yang harus saya lakukan pada waktu itu, saya datang di gerai Telkom terdekat. Pada waktu itu saya di daerah Merbah, yang terdekat itu di daerah Kalasan teman-teman. Saya datang tuh di Kalasan ya, kemudian saya menyampaikan bahwasanya saya ingin memutus jaringan WMS. Kemudian dari pihak Telkom Kalasan itu menyampaikan kalau pemutusan tidak bisa, tapi kalau pengen pemasangan kembali bisa. Terus diarahkan silahkan langsung ke Plaza Telkom saja. Plaza Telkom di Yogyakarta, di pusatnya langsung gitu ya. Saya tidak akan menunjukkan arah tempatnya teman-teman. Jadinya saya disuruh ke pusat. Oke, saya setuju. Langsung saya datang ke pusat. Pada waktu itu kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya, hitung-hitung itu saya sudah habis teman-teman kontraknya selama 1 tahun. Karena kalau sewa WMS sama IndiHome itu kalau nggak salah minimal harus harus full 1 tahun ya. Kalau kurang dari 1 tahun kena denda 1 juta. Tuh. Oke, intinya saya datang ke sana sebelum tanggal 29 ya, kalau nggak salah tanggal 27 atau berapa. Kemudian dari pihak petugas menyampaikan, Pak ini belum full 1 tahun, silakan Bapak datang di tanggal November ya, 27 atau mungkin 29, monggo silakan, nanti itu sudah tidak kena tagihan. Waduh, kalau begitu nanti pada waktu itu kan saya mau ke Jakarta kalau nggak salah ya, beberapa hari ke Jakarta. Kalau bisa sekarang Mas, karena ini khawatirnya kalau tidak saya putus hari ini juga nanti kena tagihan gitu. Kemudian Masnya menyampaikan, oh ini Pak, Bapaknya juga tetap kena tagihan karena model pembayarannya itu bukan per bulan tapi per tanggal 20 ya teman-teman. Kayaknya itu saya sudah lebih tanggal 20 dan saya harus membayar setelah tanggal 20-nya itu. Kira-kira kenanya segini. Oke. Wah, terus saya menyampaikan, waduh, ini saya mau ke Jakarta, ini gimana caranya supaya saat saya ke Jakarta itu tagihan tidak tambah gitu ya. Kemudian menyampaikan, gini saja Pak, alatnya silahkan Bapak putus, nanti otomatis tagihannya itu tidak berjalan gitu ya dari petugasnya. Saya ngikuti. Nah, setelah itu saya pulang, saya lepas alatnya semuanya, saya tidak hubungkan karena saya pergi ke Jakarta itu cukup agak lama, beberapa hari gitu ya. Nah, itu tagihannya kan maku terus itu kan, jalan terus, saya putus. Oke, setelah itu saya pulang ya, saya sudah pulang, kemudian saya ke Plaza Telkom tanggal 29, kemudian saya datang. Langsung saya bawa alatnya. Jadi kalau kita mau memutus layanan Telkom apapun itu, teman-teman harus membawa alatnya sama persis gitu ya. Di bawah yang saya bawa itu adalah access point Cisco mereknya, yang satunya adalah modem ZTE ya. Saya bawa, saya kasihkan ke sana, intinya dicek sama petugasnya, oke, tidak ada masalah, artinya sudah beres. Kemudian saya dikasih dokumen teman-teman tanggal 29 November itu. Kemudian saya diarahkan membayar di kasir. Kemudian saya menyampaikan diarahkan membayar, saya lupa itu saya di kasir atau tidak. Pokoknya saya itu intinya ngikuti arahan dari
pegawai Telkom ya. Jadi saya itu datang di Plaza itu langsung ke Telkom supaya nanti tidak ada oknum gitu ya teman-teman, tidak ada oknum yang nakal gitu dalam tanda petik, karena bagaimanapun juga Telkom itu adalah perusahaan gede besar dan oknum-oknum yang nakal itu pasti banyak gitu loh. Jadi saya langsung ke pusatnya, diarahkan, intinya beres semua. Dan yang kagetnya itu gini teman-teman, katanya dari petugas yang lama yang saya datang pertama kali itu, kalau diputus itu tagihannya tidak berjalan. Tetapi setelah saya datang itu tagihannya jadi membengkak teman-teman. Saya kaget sampai tembus 200 berapa itu ya, 268 kalau nggak salah. Wah, saya kaget tuh, loh mas kok ini kok tagihannya jadi tambah ya, padahal itu saya tidak menggunakan sama sekali nih. Wah, katanya dari masnya kemarin itu kalau sudah diputus itu tagihannya nggak jalan, tetapi kok ini jalan terus mas, gimana ini solusinya? Waduh, terus dari masnya juga menyampaikan, wah ini gimana ya pak, intinya ya tagihannya seperti itu wah ini intinya saat itu dari pihak pegawai dari Telkom saja ya, istilahnya bagian bagian administrasi untuk pemutusan jaringan itu, saya nggak tahu kenapa kok ada misinformasi antara di teknis, di bagian pembayaran sama di bagian lapangannya yang langsung ketemu dengan pelanggan. Dan itu menjadi poin penting, dan ini betul-betul serius ya teman-teman. Ini saya tidak ngomong apa adanya, karena ini saya menceritakan realitasnya seperti itu ya. Jadi pegawai yang pertama saat saya datang itu katanya kalau diputus tagihannya nggak jalan. Setelah saya datang di orang yang berbeda, itu tagihannya tetap jalan teman-teman. Dan katanya kalau diputus itu sistem akan membaca, oh ini jaringan putus sehingga nggak dapat tagihan. Nah, ternyata enggak, tagihan tetap jalan terus teman-teman. Waduh. Ya terus akhirnya saya daripada ribet di situ ya udah saya bayar gitu ya. Udah saya bayar, kemudian masnya itu mengarahkan ke nomor rekening teman-teman. Nah, ini udah mulai agak bermasalah ini. Pokoknya saya itu taunya percaya sama pegawainya sana, saya udah menandatangani dokumen, kemudian akan dieksekusi kalau tagihan saya itu diselesaikan sebesar 268.000. Oke, terus saya bilang ini mau ditransfer kemana gitu ya. Ditransfer, dikasih nomor rekening teman-teman. Rekening, pokoknya saya tidak peduli, saya nggak tahu itu nomor rekening pribadi atau tidak. Saya tahunya adalah itu nomor rekeningnya Telkom gitu ya. Saya kirim jebret sebesar 268.000. Ini teman-teman buktinya ya. 268.000, ini namanya bukan Wirat ya, ini ada nama panjangnya, memang saya sengaja hidden supaya nanti teman-teman supaya tidak ada orang yang dirugikan ya dari video ini. Kemudian saya datang 28 November, saya bayar jam 3.18. Untungnya teman-teman itu saya transaksi di BSI Mobile itu saya telusuri masih ada teman-teman, karena biasanya kalau saya transfer itu saya kasih deskripsi seperti ini, WMS pemutusan tagihan berjalan. Oke, beres jebret. Oke, kemudian saya pulang. Katanya, kemudian sebelum saya pulang gini, saya ngomongkan sama petugas, Mas, ini bener kan? Setelah ini saya selesaikan, saya sudah nggak dapat tagihan kan, gitu kan? Masnya bilang, wes aman mas. Pokoknya sudah pasti tidak akan ada tagihan. Oke. Dah, sampai saya ulangi kalau nggak salah 2 kali 3 kali teman-teman di situ. Karena kalau nggak seperti itu, saya khawatir apa yang sudah saya lakukan untuk pemutusan itu ternyata tagihannya masih berjalan ya, karena Telkom itu memiliki sistemnya kan gede ya teman-teman, mungkin terjadi miskomunikasi perangkatnya gitu ya. Oke, dari petugas menyampaikan udah selesai, kemudian saya dikasih salinan dalam bentuk fotokopi gitu ya. Nah, kemudian saya simpen, saya pulang, saya bawa stop map, saya masukkan ke stop map, kemudian saya naruhnya karena saya merasa itu sudah selesai, ya sudah kan ya. Dokumen-dokumen itu tidak saya simpan dengan baik. Yang saya simpan dengan baik itu paling dokumen digital teman-teman. Karena sudah tersimpan otomatis itu loh. Nggak klarah kalau yang non digital. Oke, kemudian di bulan Desember teman-teman. Di bulan Desember itu saya dapat WA teman-teman tagihan. Ya, dapat tagihan sekitar
tagihan 365.000 teman-teman ya. Nah ini ya 365.000 ya di bulan Desember 2022. Kemudian di Januari 2023 dapat tagihan lagi teman-teman, dan ini saya nunggak tagihannya sejumlah Rp730.380 ya. Saya kan komplain, loh saya kan saya ditelepon sama pihak WiFi ID, katanya disuruh melunasi. Saya sudah menyampaikan, mohon maaf Mbak, bahwasanya saya itu sudah melakukan pemutusan. Terus dia menanyakan, lah buktinya mana Mas? Waduh, lah buktinya sudah hilang, sudah lama, karena saya merasa masalah sudah selesai gitu loh. Saya juga menyampaikan dari awalnya bahwasanya ini nanti saya dapat tagihan lagi ndak gitu, katanya dari petugasnya ndak gitu. Terus dari situ mbaknya, saya agak-agak keras itu karena beberapa kali saya di WA sama WiFi ID, di telepon juga, saya merasa risih gitu loh ya. Risih banget rasanya, seakan-akan saya itu meninggalkan kewajiban saya, padahal kewajiban saya itu sudah saya selesaikan semua gitu loh. Saya agak risih, saya agak meninggi itu suaranya. Ini gimana nih Telkom ini? Coba dicek lagi dokumennya, karena saya sudah datang langsung ke Plaza untuk pemutusan. Kemudian oh ya Mas, nanti akan kami cek gitu. Nah setelah itu teman-teman, saya tidak dapat WA, saya tidak dapat notifikasi apapun. Kemudian saya juga tidak ditelepon dari pihak WiFi ID. Oke, saya kira sudah selesai dong gitu kan. Tenang, di bulan Januari itu kan, di bulan Februari sudah nggak ada tagihan. Berarti oh benar, berarti kemarin itu sudah diselesaikan sama pihak petugas. Saya tahunya kan begitu. Nah ini menarik ini. Kemudian saya saya pengen memasang jaringan baru lagi. Saya tidak menggunakan WMS, saya akan mencoba pakai IndiHome. Nah karena pada waktu itu teman-teman, IndiHome itu di tanggal 2 ya, tanggal 2 saya akan coba bukakan. Itu ada paket yang cukup menarik menurut saya, ada promo teman-teman ya. Mohon maaf, ini saya tidak promosi ya, saya hanya menceritakan apa yang saya alami saja. Paketnya cukup menarik, yaitu kecepatan 40 Mbps itu itu hanya sekitar 285.000 teman-teman. Jadi sama pajaknya 10% ya sekitar 316.000 ya, kurang lebihnya segitu. Jadi saya mencari paket 1P teman-teman ya, One Play istilahnya, One Play. Jadi hanya khusus untuk internet doang. Supaya saya carikan ya teman-teman. Mungkin saya akan ubah SIM-nya di sini. Oke, ini sekitar di One Play. Coba ada nggak ya One Play? Nah, ini One Play. Nah ini kemarin tuh ada promo 285, ini yang 40 Hz kan 310. Ini tuh ada promo kemarin tuh. Promonya mana ya? Apakah sudah hilang ya? Paket promo ini apa? Nah, paket promo dapatnya di 40 Mbps mana sih? Apakah sudah hilang? Nah, ini teman-teman, paket promo 285.000 per bulan untuk 7 sampai 10 perangkat ya. Ini cukup murah ya daripada yang ini tadi 30 Mbps ya. Itu kan paket normalnya 30 Mbps itu kan sekitar 280 teman-teman per bulannya, belum termasuk apa namanya? Belum termasuk PPN 10% ya, sekitar jadi 310 ya. Oke. Saya langsung tanya ke pihak CS, customer service ya, customer service, karena di sini itu saya cari di bagian kontak. Saya biasanya kalau pengen apa namanya, membeli sebuah produk itu saya cari apakah ada emailnya atau WA ya. Saya cari kalau nggak salah di bagian bantuan ya, di bagian bantuan di sini atau di bagian info.
Soalnya saya ngontak CS ya, CS at telkomsel.com ya, karena Indihome sekarang udah dipegang sama Telkomsel. Di sini harusnya ada kontaknya teman-teman, bisa ini loh, kontak use. Nah, di sini ini ada call center atau email. Saya email aja karena lebih nyaman ya. Jadi tidak harus saya langsung menjawab face to face gitu ya. Oke, saya email teman-teman. Emailnya itu di tanggal, sebentar ya, saya carikan. Bentar ya, CS dot saya tanggal 1 Agustus teman-teman ya. Saya kontak ke itu tanggal 1 Agustus ini. Terrekord dengan baik ya. Sebentar, ini saya bukakan dulu. Oke, tanggal 1 jam setengah 8 pagi kurang lebihnya ya. Saya email ke CS, yaitu namanya saya sampaikan. Dulu saya pernah berlangganan WiFi ID, kemudian setelah 1 tahun saya berhenti berlangganan. Seluruh administrasi sudah saya beresi. Kalau saya mau pasang Indihome 40 Mbps dan menggunakan jalur lama atau diaktifkan kembali buat Indihome, apakah saya bisa digratiskan biaya pemasangan ya? Karena yang 40 Mbps itu saya tanya itu ternyata kena biaya pemasangan 260 atau 200-an, pokoknya 200.000 gitu loh teman-teman. Supaya nanti saya menghemat biaya pemasangan itu kan, saya pengen kabel yang lama itu digunakan kembali itu ya. Kemudian dari pihak CS menjawab nih. Oke, kemudian CS jawabnya gini teman-teman, mungkin saya perbesar ya biar terbaca dengan enak. Nah, selamat pagi, terima kasih telah menghubungi layanan pelanggan mengenai informasi biaya pemasangan pasang baru Indihome dengan menggunakan jalur lama atau nomor silahkan, atau nomor layanan lama ya, silahkan informasikan data berikut atas nama, kemudian nama lengkap ya. Kemudian saya balas nih, saya berikan nama dan nama lengkap saya ya, intinya saya kasihkan nomornya. Kemudian teman-teman di tanggal 2 Agustus, oke, setelah itu dibalas ya, masih di rentang tanggal 1 jam 2.50-an kurang lebihnya ya. Kepada yang terhormat Bapak Joko Supriyanto, Bapak, terima kasih untuk datanya. Setelah kami cek pada sistem, terdapat tagihan yang belum lunas. Guna kami lanjutkan permintaan pasang kembali jaringannya, silakan melakukan pelunasan untuk tagihan bulan Februari pada Plaza Telkom terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, berarti kan tagihannya ini teman-teman. Tagihannya yang bulan Februari itu berarti saya ditagih sebesar ini ya WA-nya. Nah, Desember, Januari tambah Februari tambah 360. Jadi saya harus membayar 1 juta ya. 360 kan berarti 1.100.000 ya. 1 juta ya enggak, 360, 1.090.380 kurang lebih seperti itu. Wah, itu kan banyak banget itu ya. Waduh, duit ngendi gitu kan ya. Uang dari mana itu? Hormat kami Maya Customer Care Officer. Oke, tapi intinya dari pihak Telkom, pihak Indihome yang sekarang dipegang Telkomsel itu responsif ya teman-teman. Oke, saya senangnya di situ. Walaupun saya agak jelu juga ya. Selanjutnya saya langsung jawab ini, loh kok ada yang belum lunas? Itu sudah saya lunasi semua Plaza Telkom di Jakarta, dibayarkan langsung sama petugas Telkom gitu ya. Oke, kemudian saya jawab lagi nih ya dari Customer Care Officer ya. Saya jawab, saya sudah mengajukan pemutusan jaringan. Peralatan semua sudah saya bawa ke Telkom Pusat di Jakarta 29 November 2022 sekitar jam 15.00 dan dilayani. Tagihan yang berjalan juga sudah saya bayarkan petugas Telkom. Saya kasihkan buktinya, tapi di bulan Desember, Januari saya dapat tagihan padahal saya sudah memutus jaringan.
di satu sisi uang saya sebagai jaminan sampai saat ini malah belum dikembalikan, dan katanya petugas Telkom setelah saya membayar sisa tagihan ini maka saya sudah dianggap tidak berlangganan dan tidak akan ditagih. Tapi kenyataannya saya dapat tagihan Desember 2022 dan Januari 2023, dan sekarang kok malah masih ditagih lagi. Saya sudah nggak punya hutang di Telkom, tolong diinvestigasi lebih lanjut karena masalah ini nggak kelar-kelar. Ya, jadi ini kan sudah berjalan hampir berapa ya? Hampir 8 bulan ya teman-teman. Bayangkan teman-teman. Saya kira di bulan November 2022, Desember saya masih dikontak, Januari saya masih dikontak, Februari itu sudah nggak ada kontak lagi, saya kira sudah selesai. Itu 8 bulan ya teman-teman, bayangkan. Data saya itu belum clear teman-teman. Saya sudah mengajukan pemutusan tetapi data di Telkom itu belum diputus teman-teman. Wah, itu kan tobat itu. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, karena saya agak jengkel teman-teman, saya itu ngirim emailnya itu sampai 2 kali teman-teman ya. Saya sudah mengajukan pemutusan sejak 25 November dan seterusnya ya. Jadi saya mengurus di Plaza Telkom Pusat Jakarta, tolong diselidiki lebih lanjut karena saya kok merasa dirugikan, seakan-akan saya itu tidak memenuhi kewajiban. Nah, ini saya sampaikan ini. Saya sampaikan apa ya ini? Tagihannya teman-teman, tagihan yang sudah saya sampaikan tadi itu loh ya. Oke, kemudian kami dari pihak customer service, kami cek nomor layanan ini tidak ada permintaan berhenti berlangganan yang diproses ke sistem kami. Apabila Bapak Joko melakukan permintaan berhenti berlangganan melalui Plaza Telkom, silakan melampirkan surat permintaan berhenti berlangganan guna dibantu proses lebih lanjut. Sedangkan bukti pembayaran tagihan yang Bapak Joko lampirkan tertera tujuannya ke nomor rekening pribadi. Kami tidak menyarankan melakukan pembayaran tagihan melalui petugas. Kami sarankan Bapak Joko dapat mengunjungi Plaza Telkom terdekat guna melunasi tagihannya karena masih menjadi tanggung jawab Bapak Joko yang wajib dilunasi dan sudah disesuaikan dengan pemakaiannya. Oke, itu ya teman-teman. Seakan-akan dia benar, tapi bentar ya. Nah, saya ini agak nyolot ini sebenarnya bahasanya. Loh, saya saat ke Plaza Telkom saya disuruh bayar di situ. Jadi dari pihak petugas itu saya itu disarankan membayar di rekening itu teman-teman ya. Intinya seperti itu. Saya nggak paham betul SOP-nya itu di sana gimana, dan di sana itu juga tidak ada informasi yang cukup detail kalau kita itu mau melakukan pelunasan tidak boleh membayar di rekening pribadi lah. Saya datang ke sana kan saya pikirannya itu tidak ada oknum gitu loh teman-teman di sana itu. Kemudian dari situ, dan bukti saya sudah hilang karena ya buktinya saya sudah hilang udah lama ya, itu udah berapa bulan tuh, hampir 8 bulan ya. Nah, karena ya katanya petugas sudah nggak perlu membayar dan sudah diputus. Waduh, berarti saya mutus jaringan tidak dilaporkan gitu kan, parah ini. Padahal saya melakukan penutusan itu di kantor Plaza langsung. Wah, gimana ini, alatnya juga sudah saya kembalikan. Saya justru tanya balik, mau tanya arsip saya harusnya disimpan sama pihak Telkom di 29 November 2022. Kalau tidak ada ya saya mau minta bukti kamera CCTV bahwa saya di tanggal tersebut datang di kantor Telkom mengambilkan alat dan meminta pemutusan. Nah, saya ngetik lagi itu, saya ngirim lagi karena saya agak jengkel teman-teman ya. Saya itu datang langsung ke pusat Jakarta karena saya percaya petugas di sana itu jelas jujur dan tidak berani main-main. Saking saya percaya apa yang dikatakan petugas, saya turuti dia menyampaikan ke petugas nanti transfer ke nomor ini akan kami urus. Ya saya percaya saja, kan itu petugas telepon di pusat Jakarta langsung di kantornya. Jadi saya itu memang saya di kantornya, kemudian instruksi apapun dari petugas pokoknya saya iakan. Ya, saya iakan. Termasuk transfer di nomor tersebut. Karena saya tidak melihat itu apakah rekening pribadi atau tidak. Pokoknya saya tidak tahu menau. Yang saya tahu, saya kira itu namanya itu adalah petugas Telkomnya gitu loh. Ya. Ternyata kita tidak boleh membayar ke rekening pribadi teman-teman ya. Kalau muncul nama sesuatu, nama orang bukan dari nama Telkom atau nama apa ya namanya? Nama Telkom atau nama Telkomsel. Yang saya nggak tahu yang sekarang itu harus bunyinya apa. Itu sebenarnya kita nggak boleh. Nah,
ini mungkin gimana ya? Mungkin dari pihak Telkom di Jogja atau di Telkom dimanapun itu disampaikan bahwasanya dilarang untuk mengirim apa ya namanya, uang ke rekening pribadi saat pertama kali masuk, karena pada waktu itu memang saya betul-betul saya tidak melihat ada sebuah papan pengumuman ada informasi tersebut teman-teman ya. Jadi ini realitas saja ya, realitas saja. Jadi saya nggak tahu, intinya saya hanya ikuti petugas saja karena saya saking percayanya bahwa kalau saya di kantor pusat itu ya sudah, di sana sudah tidak ada aneh-aneh itu ya. Kemudian ini ya, intinya saya agak jengkel, duitku yang saya save ke Telkom juga masih nyangkut, jadi nggak ditransfer, jadi 300 berapa ya, saya cek ini. Jadi kalau kita, nah ini teman-teman, biaya depositnya itu 329.000 ya teman-teman. Ini sampai sekarang belum kembali, udah hampir 9 bulan ya. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berapa bulan itu teman-teman? 9 bulan teman-teman ya. Duitku masih nyangkut dan sampai sekarang belum balik. Oke, teman-teman jangan skip video ini ya. Pastikan teman-teman bisa sampai selesai supaya nanti tidak miskomunikasi ya. Oke, ini saya lanjut. Tanggal 2 itu sudah selesai teman-teman. Sebenarnya saya tanggal 2 itu rencananya mau ke Telkom, tetapi saya harus menyelesaikan pekerjaan saya dulu karena banyak pekerjaan yang numpuk. Saya ngantor dulu, tanggal 2 saya selesaikan, kemudian tanggal 3 barulah saya ke kantor Telkom teman-teman. Karena kalau saya nggak ke kantor Telkom, kalau hanya lewat CS email tuh nggak selesai-selesai, karena CS emailnya kan kita nggak tahu itu berada di pusat atau di Yogyakarta. Saya langsung ke Plaza Yogyakarta. Kemudian saya minta antrian ya, minta antrian. Kalau datang ke Telkom Plaza kan masuk ke pintu kita harus men-scan untuk mendapatkan nomor antrian. Kebetulan nomor antrian saya itu G037 teman-teman, atau urutan 37, yang menunggu pada waktu itu saya urutan ke-18. Jadi memang cukup ramai banget teman-teman di Plaza Telkom itu, hampir setiap hari itu ada orang yang datang teman-teman. Ini ya, ini keren banget. Ini apa ya namanya, model full online, antriannya sudah tidak menggunakan kertas ya teman-teman. Oke, pada waktu itu saya datang agak pagi ya teman-teman, meruput aja masih banyak banyak antrian. Dan ini saya menggunakan HP saya nggak mau teman-teman, dan saya minta bantuan ke petugas karena harus ada fotonya. Nah di handphone saya itu aplikasinya Telkomsel untuk antrian ini nggak muncul fotonya, kemudian dibantu sama petugas, artinya dapat antrian G037 gitu ya. Oke, saya tunggu teman-teman, saya dilayani, saya datang jam berapa ini, hampir jam 10 ya, saya dilayani jam setengah 12. Oke, setengah 12 saya dilayani, saya ditemui sama mbak-mbak ya, saya lupa namanya siapa. Beliau cukup apa ya namanya, intinya kalau masalah pelayanan kita datang ke Telkom itu memang customer service-nya cukup ramah ya. Saya sampaikan baik yang putra atau yang putri, yang cewek ataupun yang cowok itu cukup ramah banget. Saya senang banget kalau datang ke apa namanya customer service-nya Telkom dimanapun. Ya saya dulu pernah di Bantul, cukup bagus apa namanya pelayanannya. Kemudian di Yogyakarta, di pusat itu saya sering datang ke situ juga. Kalau bukan sering ya, kalau masalah besar itu biasanya larinya saya ke Yogyakarta juga cukup ramah. Intinya saya menyampaikan kepada mbaknya, saya membawa print-printan teman-teman ya. Jadi foto gambar ini teman-teman, gambar 1, 2, 3 ini itu saya print. Kemudian saya hanya menyampaikan ini, tagihan ini. Ya, jadi kuncinya gini, saya menyampaikan ke mbaknya, Mbak, saya tanggal 29 November tahun 2022 sekitar jam 3 ini saya melakukan pemutusan di plaza ini Mbak ya. Kemudian diterima, saya sudah dikasih apa dokumennya, intinya sudah sah bahwasanya saya resmi melakukan pemutusan. Kemudian kewajiban saya untuk
membayar tagihan yang berjalan juga saya sudah selesaikan, Mbak. Saya tidak menyebutkan nominalnya gitu ya. Saya tunjukkan itu. Dia lihat, kemudian dia membuka data, teman-teman. Dia membuka data, dia lihat, dia tanya, apakah benar Bapak datang ke sini langsung ke Plaza Telkom? Iya, Mbak, saya langsung datang ke Plaza Telkom. Saya tidak minta bantuan orang lain gitu. Oke. Terus apakah Bapak memiliki dokumen yang lama? Saya bilang, waduh, kalau dokumen lama sudah hilang, Mbak, karena memang saya dikasih fotokopian, Mbak, tetapi saya tidak menyimpannya dengan baik. Ya, saya kira ya sudah selesai gitu loh. Masalah ini itu sudah selesai, tidak ada tagihan. Mbaknya menyampaikan, anu Mas, gini, oke, saya cek dulu ya. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Memang dia ngutak-atik komputer, dia agak lama mencari datanya, kemudian dia melakukan konfirmasi. Yang pertama, bahwasanya setelah dicek ke sistem, benar bahwa saya di tanggal 29 November 2022 itu mengajukan pemutusan. Oke, clear, berarti benar ya Mbak, saya melakukan pemutusan. Oh iya Mas, dengan benar melakukan pemutusan. Dan yang kedua, apakah benar Mbak, saya sudah melakukan transfer sebesar 268.000 yang dikatakan dari CS bahwanya saya tidak boleh mentransfer ke nomor rekening pribadi. Kemudian beliau juga menyampaikan, ya benar Mas, benar kan, Masnya itu enggak seperti itu. Jadi intinya Mbaknya itu langsung menyampaikan, Masnya benar, ini kalau nggak salah sudah membayar tagihan yang berjalan ya Mas, gitu. Kalau nggak salah kurang lebih 268.000, apakah benar Masnya? Saya agak lama, 268.000 atau 288.000 gitu ya. Saya cek lagi, bentar Mbak, saya cek lagi tagihannya. Oh ya benar Mbak, benar, saya itu mentransfer sebesar 268.000. Ya intinya ya kan, tahu sendiri pokoknya ya aja. Intinya apa yang disampaikan Mbaknya itu benar. Nah karena ini bisa jadi itu kan dari CS yang saya cek itu kan bisa jadi gitu ya, karena ini Mbaknya itu menyampaikan, oh ya Mas, intinya saya akan mengecek dulu ke sistem, nanti akan coba kita perbaiki datanya gitu ya. Dia masuk ke ruangan itu, teman-teman. Masuk ruangannya itu agak lama loh teman-teman, ya agak lama. Teman-teman tahu sendiri kan, agak lama. Katanya mau bebas bagian keuangan, padahal ya itu ya saya kurang tahu ya, tapi intinya agak lama. Semoga saja apa yang saya chat ke CS itu tersampaikan ke langsung ke Plaza Telkom Yogyakarta gitu loh, supaya nanti juga cepat itu loh. Kalau saya langsung datang ke situ, saya malah berdebat dengan Mbaknya, itu kan juga nggak enak juga, banyak orang gitu kan ya. Jadi saya mancing dulu di CS, saya sampaikan kronologisnya A sampai Z. Kalau sudah, saya baru datang ke kantor Telkom. Kalaupun misalkan ya, mohon maaf ini, misalkan kalau ada oknum itu kemungkinan yang bagian komplain kan juga mencatat solusinya. Makanya saya menunggu sekitar 1 hari. Ya, khawatirnya nanti memang ada oknum. Dan saya berpikiran positif bahwasanya nanti seperti yang disampaikan Mbaknya. Setelah itu Mbaknya datang. Agak cukup lama. Saya nunggunya benar teman-teman, agak cukup lama menurut saya. Datang, kemudian beliau menyampaikan begini, Pak Joko. Intinya bahwasanya benar Pak Joko sudah melakukan pemutusan. Setelah dicek ke sistem kami, ternyata sistem kami itu tidak bisa otomatis ya, tidak bisa. Jadi katanya itu sistemnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi harusnya kalau melakukan pembayaran itu langsung sistemnya membaca bahwa sudah diputus, kemudian tagihannya tidak keluar, tetapi di sistem kami itu tidak jalan sempurna Mas gitu ya. Saya cuma ya saja gitu ya, karena ya ini juga saya melihat teman-teman ini ya, karena di sini kan saya membayarnya ini loh teman-teman, membayarnya apa itu langsung ke rekening pribadi loh teman-teman, langsung ke rekening pribadi. Ini nilainya seperti ini. Saya nggak tahu ini apakah dibayarkan sama orangnya atau tidak,
Tapi intinya sistem di di IndiHome itu menyampaikan bahwasanya ini sudah dimasukkan dan sistemnya tidak berjalan apa adanya, seperti aslinya gitu ya. Teman-teman nanti silahkan melakukan melakukan kesimpulan sendiri. Kalau saya tidak berani menyimpulkan something ya, menyimpulkan yang aneh gitu enggak ya. Intinya pokoknya saya percaya intinya poin utamanya bahwasanya itu laporan saya diterima dengan baik ya. Itu poin utamanya sebenarnya. Laporan saya diterima dengan baik, komplain dari konsumen itu juga dieksekusi dengan baik, walaupun via email juga direspon dengan baik, bahkan sampai saya itu chatnya itu berulang kali dibalas sama CS-nya, itu mantap. Kemudian yang ke selanjutnya, masalah saya udah selesai teman-teman. Nah tetapi gini teman-teman, saya tetap memantau apakah betul. Saya akan menunggu sekitar 1 minggu, kemudian saya akan mencoba email ke customer service-nya. Apakah data saya itu sudah clear atau belum? Ya katanya dari customer service menyampaikan setelah ini masnya nanti selesai atau tanggal 3 ini masnya sudah melaporkan dan kami terima, masnya nanti menunggu 3 kali 24 jam atau 3 hari, itu paling lambatnya 3 hari. Berarti saya menunggu sekitar tanggal 6 ya teman-teman, 6 Agustus saya harus menunggu ya. Nanti mungkin 7 Agustus nanti akan saya coba ngechat lagi atau email lagi ke customer service apakah betul-betul saya sudah nggak memiliki tunggakan. Menarik ya teman-teman, semoga saja bisa selesai teman-teman ya. Kemudian untuk masalah uang teman-teman, uang 300 yang saya depositkan tadi ya teman-teman, yang saya depositkan tadi itu sebesar ini ya teman-teman, 300 ini ya, 329 rupiah ini ya. Nah, ini apakah nanti bisa kembali atau tidak? Katanya dari customer service itu menyampaikan bisa kembali secara otomatis kurang lebih 1 minggu gitu ya, 1 minggu atau 6 hari setelah data saya terhapus ya, setelah betul-betul saya diputus. Jadi pemutusan beres 1 minggu baru ditransfer. Jadi tanggal 6 itu saya tunggu, tanggal 6 ditambah 7 hari itu berarti sekitar 9, tanggal 14 Agustus itu harusnya sudah ditransfer. Itu paling cepat ya, itu paling cepat ya, katanya paling cepat. Paling lama harus menunggu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Sebenarnya saya itu nggak ada masalah ya. 1 bulan teman-teman, saya harus menunggu duit saya 1 bulan. Ini gimana ini duitku, menunggu 1 bulan, ini kok nggak keluar ya. 1 bulan, sebulan lagi. Oke, cukup lama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu memiliki masalah seperti ini ya, coba teman-teman bisa mengkonfirmasi kembali ke Telkom ya teman-teman. Ya memang agak ribet dan saya yakin banyak orang seperti saya ya kejadiannya, dimana sudah mengajukan pemutusan tetapi tagihannya itu masih muncul terus itu ya, yang kadangkala kita itu risih ya, ditagih-tagih padahal kan sudah selesai membayar gitu ya teman-teman. Nah itulah teman-teman cerita saya, cerita seputar memutuskan jaringan
IndiHome, produk IndiHome ini. Ya, khususnya WMS teman-teman. Ya, khususnya WMS. Ya, kesimpulannya yang pertama ya, teman-teman. Pastikan datang langsung ke cabang atau pusat kalau mau melakukan pemutusan. Ya. Yang kedua, bawa modem ke kantor Telkom. Ketiga, pastikan pembayaran pemutusan itu sebenarnya gratis atau tagihan yang berjalan. Yang berjalan itu jangan ke rekening pribadi. Nah, ini penting ini teman-teman. Jangan ke rekening pribadi. Kemudian yang keempat, kalau masih ada tagihan setelah teman-teman itu melakukan pemutusan, maka abaikan. Nah, seharusnya teman-teman langsung datang ya, langsung datang ke kantor Telkom lagi untuk validasi ulang biar nggak berlarut-larut ya. Terus pastikan ini yang penting teman-teman, nomor 5 itu pembayaran, bukti pembayaran ya, dan bukti pemutusan itu disimpan rapi teman-teman ya. Disimpan, jangan hilang. Tujuannya apa? Supaya cepat prosesnya, biar cepat selesai gitu ya, cepat selesai prosesnya. Tidak seperti saya ini bertele-tele, karena salah satunya ya saya memang kurang begitu kalau masalah menyimpan dokumen itu saya nggak terlalu rapih gitu ya. Pokoknya kalau sudah selesai ya udah mau saya buang. Bahkan kemarin saja nomor rekening tabungan ya, nomor tabungan aja saya buang teman-teman. Jadi sehingga saya tidak bisa mengambil uang, jadi harus mencetak buku tabungan lagi, harus ke kantor polisi mencari surat kehilangan dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, pada waktu itu saya hilang, nomor rekeningnya lupa, tapi saya cek lagi di WA karena saya kadang-kala itu iseng saja ya, mau WA diri sendiri, mencatat nomor nomor rekening gitu ya. Itu masih ada teman-teman. Alhasil bisa saya gunakan untuk pelaporan di kepolisian dan membuat tabungan baru. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini penting teman-teman ya. Jadi surat-surat setelah lakukan pemutusan jangan dihilangkan ya teman-teman, supaya nanti prosesnya lebih cepat. Nah, saya beruntung dokumen-dokumen itu masih tersimpan. Nah, kemudian yang sangat menyelamatkan ya, yang menyelamatkan saya itu sebenarnya video dari TikTok teman-teman. Karena pada waktu itu saya itu lupa, saya itu di tanggal berapa saya itu ke Telkom gitu loh. Bajunya diganti sama yang baru ya. Minimalis, idaman, coba. Begitu kan. Nah, tanggalnya itu saat saya itu membeli tiket kereta teman-teman. Nah, karena pada waktu itu saya setelah pulang ya dari Jakarta, itu saya beruntungnya itu update teman-teman ya, update membuat konten video
mencetak apa ya namanya, mencetak tiket kereta. Nah, karena setelah itu saya langsung paginya, kalau nggak pagi sore ya, itu saya langsung ke kantor Telkom teman-teman untuk mengurus apa namanya pemutusan itu gitu loh. Apa ya, saya carikan ya. Nah ini teman-teman. Nah, cara cetak tiket kereta api. Nah ini teman-teman, saya terselamatkan dari sini. Nah ini di tanggal 27 November 2022. 27 November 2022. Nah 27 November nih, 27 November. 27 November kan hari apa ini? Hari Minggu ya, hari Minggu. Hari Minggu, kalau nggak salah itu saya tanggal 28, kalau nggak salah tanggal 29. 29 kayaknya saya disuruh datang tanggal 29. Lalu saya langsung datang. Jadi di hari Selasanya teman-teman, saya datang ke apa itu namanya? Ke kantor Telkom. Nah, dari sinilah teman-teman, karena pada waktu itu saya lupa. Karena kan udah lama teman-teman. Saya itu datangnya itu di tanggal berapa saya pemutusannya. Kemudian saya ingat, oh iya pada waktu itu saya itu pergi ke Jakarta. Ya, pergi ke Jakarta. Kemudian saya cari, oh iya pada waktu itu kayaknya saya pernah membuat konten cara cetak tiket di kereta. Nah, itu teman-teman kliknya. Saya langsung ketemu, oh iya kalau enggak tanggal 28, 29. Kemudian saya mencari di apa ya namanya? Di BSI, aplikasi BSI kan kita bisa men-tracking atau mencari atau men-log apa yang sudah kita transfer, apa yang sudah kita terima, uang yang kita terima dan uang yang ditransfer itu kan terdata semua. Saya cari rentang, saya coba-coba di bulan November itu tanggal, karena waktu maksimalnya kan 15 hari. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 30 November itu tahun 2022, saya klik search, kemudian saya cari apa namanya lognya. Saya memiliki transaksi apa banking, apa transaksi e-banking apa saja. Saya buka pelan-pelan, jedek. Akhirnya ketemu teman-teman. Ada informasi ini tadi. Ya, ini tadi langsung ketemu. Saya transfernya pakai BI Fast ya. Di sini ada keterangannya WMS pemutusan tagihan berjalan. Jadi gini teman-teman, pastikan kalau teman-teman itu transfer di bagian deskripsi ya, teman-teman itu jangan disepelekan ya teman-teman, pastikan dicatat. Jadi kalau saya biasanya seperti itu, saya melakukan transfer, intinya kalau saya melakukan transfer apapun saya catat supaya nanti tidak bingung, oh ini buat apa tahu dulu gitu ya. Jadi di bagian deskripsi saya catat. Nah dari sinilah teman-teman saya apa ya namanya men-tracking saya melakukan pemutusan di tanggal berapa. Sehingga saya juga menyampaikan ke CS itu kan tidak debat kusir ya. Tidak debat kusir karena saya menyampaikan itu berdasarkan data. Ya, kalau teman-teman itu nggak megang datanya, CS customer service itu juga males juga ya menjawab kita. Karena apa? Datanya nggak ada. Kalau kita hanya pokok saya itu sudah memutus jaringan, ya sudah teman-teman nggak akan bisa selesai. Karena kuncinya adalah kapan teman-teman itu melakukan pemutusan, walaupun data teman-teman itu sudah hilang. Kemudian buktikan kalau teman-teman sudah membayar. Ya kalau pakai e-banking kan mudah melacaknya. Kemudian buktikan juga kalau kita itu dapat tagihan. Nah ini kan saya dapat tagihan terus. Nah kemudian ternyata uang kita itu dulu pernah deposit. Buktikan juga kalau kita itu disuruh deposit 329.000. Sudah selesai teman-teman, beres. Dan alhamdulillah masalah saya itu solve ya teman-teman. Artinya selesai. Jadi kalau teman-teman itu apa namanya kejadiannya seperti saya, mungkin cara mengatasinya mungkin kayak saya. Ya, bisa jadi. Atau mungkin teman-teman malah memiliki fotokopiannya, dokumennya itu, itu lebih enak. Sudah teman-teman aja kirim ke CS, nanti akan dieksekusi sama CS-nya. Tapi kalau tidak ada ya, ataupun kalau teman-teman tidak bisa email ya udah datang aja ke kantor dulu teman-teman melakukan pemutusan. Sampaikan saja
apa adanya, nanti biar dibantu diselesaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena kalau saya itu tidak menyelesaikan masalah ini teman-teman, kalau saya melakukan pemasangan nggak bisa, karena kan menjadi primary key-nya itu adalah nick saya teman-teman. Jadi saya harus minjam nick orang lain dong. Tapi yang jadi masalah nanti waris saya gimana itu? Saya dikatakan masih memiliki tagihan. Tagihannya juga cukup banyak, 1 jutaan ya. Yang tidak tahu waris kan langsung bayar aja. Padahal kan kejadiannya tidak seperti itu gitu loh. Ya, jadi saya pengen betul-betul bersih ya. Bersih dari tagihan-tagihan yang memang sudah kewajibannya sudah saya selesaikan. Kecuali kalau memang saya tidak menyelesaikan kewajiban. Nah, itu ya saya akan mengakui gitu loh. Tetapi ini kan sudah selesai semua gitu loh teman-teman. Yang jadi masalah yang agak sedikit jengkel ya, saya katakan jengkel. Jadi mungkin ini ke depan ya, mohon maaf ya kepada Telkom itu salah satunya tolong kepada Telkom itu membuat X-banner yang saat masuk itu ada keterangan tidak boleh membayar ke siapa ya, ke nomor rekening pribadi ya. Jadi biar nggak kacau seperti ini gitu loh. Karena ya kami kan sebagai pelanggan kalau sudah datang di kantor Telkom kan taunya intinya sendika dawuh atau perintah dari pegawai Telkom itu ya itu maha benar gitu loh, paling benar gitu loh. Masalah itu kita dijebak, diarahkan ya ke hal yang lain karena itu sudah ada instruksi ya kita ikuti gitu loh. Ya seperti saya tadi itu. Jadi masalah utamanya itu yang agak sedikit ribet, saya itu mentransfernya ternyata nomor rekeningnya itu adalah nomor rekening pribadi yang sebenarnya saya juga nggak tahu apakah itu pribadi atau bukan, karena itu adalah perintah dari pegawainya sana gitu ya teman-teman. Nah, dari pihak Telkom ternyata kita tidak boleh mentransfer ke nomor pribadi. Di satu sisi, mohon maaf atau mungkin saya itu kurang jeli melihatnya, tapi saya tidak menemukan dilarang untuk membayar ke nomor rekening pribadi. Harus semuanya rekening atas nama IndiHome atau Telkomsel gitu. Itu masalahnya itu nggak ada teman-teman. Nah, mungkin kalau memang apa yang saya sampaikan ini benar, demi untuk melayani konsumen lebih baik lagi, salah satu ya nggak berat kok menambahkan informasi bahwasanya untuk pembayaran dilarang ke nomor rekening pribadi ya. Begitu teman-teman. Tapi secara garis besar ya, secara umum ya teman-teman, secara umum walaupun saya agak jengkel juga, untuk pelayanan Telkom customer service-nya itu bagus banget ya, serius bagus banget. Kita itu dilayani ya, lewat email dibalas, datang ke kantor dilayani dengan baik. Asalkan gini, kita itu memiliki dokumen yang lengkap, itu akan cepat dieksekusi ya, dokumen yang lengkap. Walaupun tidak ada dokumen ya teman-teman, nanti nggak apa-apa, datang aja ke sana menceritakan kronologisnya, teman-teman ingat pemutusannya tanggal berapa, data di IndiHome itu lengkap teman-teman, lengkap karena pada waktu itu datanya di scan kemudian diupload ke sistem, jadi bisa di tracking secara elektronik gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, dan semoga kejadian ini jangan sampai kejadian ke teman-teman, cukup saya saja gitu ya. Tapi silahkan teman-teman nanti berkomentar di kolom komentar, mungkin ada mungkin ada pengalaman pribadi yang kejadiannya seperti saya. Silahkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobras, ngobrol bebas bersama Joko Vlog. See you next time dan bye.